Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alim Asud, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Kebumen. Dalam video ini saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Untuk wawancara pertama, saya mewawancarai pimpinan atau kepala sekolah saya, yaitu Bapak Agus Supriyono SPD SD, yaitu kepala sekolah di SD Negeri Sekerteja di mana saya mengajar. Untuk tujuan pembelajaran khusus di dalam kegiatan ini, yaitu calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan, dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Baiklah Bapak, untuk wawancara di siang hari ini kita mulai saja. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sepanjang pengalaman saya dalam menghadapi beberapa kasus yang terjadi, saya dapat mengidentifikasi beberapa kasus yang termasuk dilema etika atau bujukan moral. Suatu kasus dikatakan dilema etika apabila dalam kasus tersebut bersinggungan antara benar melawan benar. Sedangkan suatu kasus dikatakan bujukan moral apabila dalam kasus tersebut bersinggungan antara benar melawan salah. Baiklah Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan? Selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah saya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan, maka saya berpegang pada prinsip berbasis hasil akhir, yaitu prinsip yang hasilnya akhirnya berpihak pada kepentingan banyak orang. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Langkah-langkah yang biasa saya lakukan selama ini yaitu identifikasikan terlebih dulu kasusnya berdasarkan kategori paradigmanya, prinsip dalam pengambilan keputusan, dan berdasarkan 9 langkah konsep pengambilan dalam pengujian keputusan. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Selama ini yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yaitu mengenai terlebih dahulu nilai-nilai kebijakan yang bertentangan, kemudian menguji benar atau salah, dan terakhir pengujian paradigma benar lawan benar. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama ini tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yaitu sulitnya mendapatkan investigasi opsi trilema, yaitu opsi ketiga atau ambil jalan tengah di antara dua pilihan yang sama-sama benar. Menarik sekali Bapak. Untuk selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Dalam menyelesaikan suatu kasus dilema etika, saya membutuhkan waktu untuk berpikir jernih, kemudian meminta pertimbangan rekan guru
senior sebelum saya mengambil keputusan. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Beberapa hal yang selama ini membantu saya dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, yaitu melalui musyawarah dengan guru senior dan semua rekan guru. Untuk pertanyaan terakhir ini ya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang bisa dipetik dalam mengambil keputusan dilema etika yaitu adanya opsi trilema yang merupakan jalan tengah, tidak kaku, bersifat adil, dan hasilnya untuk kepentingan banyak orang serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk selanjutnya, untuk wawancara yang kedua, saya mewawancarai Kepala Sekolah dari SDN Saruban, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen, yaitu Ibu Sutari Nugrahini SPD. Baiklah Ibu, untuk wawancara di siang hari ini kita mulai saja. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral melalui pengamatan, identifikasi kasus, kemudian mengambil kesimpulan yang digunakan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Jika diperlukan pengambilan keputusan, maka saya akan berkoordinasi dan bermusyawarah dengan pihak-pihak yang terkait, misalnya guru. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Dalam mengambil keputusan berkaitan dengan dilema etika maupun bujukan moral, saya tidak memiliki prosedur yang baku. Akan tetapi, saya akan selalu mengusahakan dengan jalan musyawarah mufakat. Selain itu, jika diperlukan, saya juga akan melibatkan komite sekolah. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada beberapa hal yang selama ini dianggap efektif oleh saya dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Sebagai contoh, musyawarah dengan beberapa orang atau pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Dalam musyawarah saya mengumpulkan fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan masalah. Setelah dilakukan pertimbangan yang matang, baru kemudian saya mengambil keputusan. Tentunya pada saat yang sama diperlukan cara berpikir yang jernih agar keputusan yang diambil tepat. Cara ini mungkin juga efektif untuk pengambilan keputusan selain masalah terkait dilema, etika maupun bujukan moral. Lalu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang dihadapi oleh saya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah ketika berhadapan dengan guru senior yang belum tentu sepaham. Sebagai orang baru, saya mengalami rasa canggung. Saya sadar bahwa rasa canggung tersebut lama-kelamaan akan hilang. Namun saya menganggap bahwa di awal karir sebagai kepala sekolah, mengatasi rasa canggung tersebut bukan merupakan suatu yang mudah. Sehingga bagi saya membutuhkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk berlatih mengalahkan rasa tersebut.
Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Saya tidak memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Saya lebih kepada menyesuaikan masalah yang ada. Apabila masalah tersebut menuntut untuk segera diselesaikan, maka saya akan langsung menyelesaikan di tempat. Namun tidak jarang juga saya menjumpai masalah yang proses penyelesaiannya membutuhkan musyawarah atau bahkan berguru kepada orang yang lebih kompeten. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang mempermudah atau membantu saya dalam pengambilan keputusan, khususnya kasus-kasus dilema etika, adalah teman ataupun orang yang lebih kompeten atau berpengalaman terhadap topik masalah tersebut. Apabila menghadapi sebuah masalah, namun saya tidak memiliki pandangan mengenai sosok yang mempermudah tersebut, saya akan memilih jalan musyawarah. Saya memiliki keyakinan bahwa semakin sering bertemu dengan masalah, maka pengalamannya akan semakin kaya dan tentunya keterampilan mengambil keputusan juga akan meningkat. Untuk yang terakhir ya Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Salah satu pembelajaran tersebut adalah bahwa setiap pengambilan keputusan penting untuk dilakukan musyawarah, baik dalam lingkup yang kecil maupun pada lingkup yang lebih luas. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.